Seng Yuan pun makan siang bersama wanita yang ia temui di kantornya tadi. Aku akan mengajakmu kerja bersamaku dan menggajimu 50.000 yuan sebulan dengan tunjangan asuransi sosial dan dana perusahaan. Juga memberimu fasilitas perumahan penuh. Gaji tersebut juga akan disesuaikan dari waktu ke waktu, setidaknya 2 kali setahun, kata sang MC ngerayu wanita cantik itu. Wanjir, 50.000. Wah, ini mah di atas UMR Jakarta. Aku tahu Seng Yuan tidak akan pelit, tapi aku tidak menyangka sebanyak ini, dan aku akan mendapatkan setidaknya 2 kesempatan untuk naik gaji setiap tahunnya. Oi, gadis, jangan senang dulu, tapi sebagai asisten pribadiku, aku ada banyak hal yang harus kamu tangan. Selain makan malam dan rutinitas harianku, kamu akan mengelola segala hal yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, dan juga enak-enak. Anjir, transportasiku juga, bahkan rumah, mobil, dan toko-tokoku semua akan menjadi tanggung jawabmu. Terkadang aku mungkin juga butuh pengemudi wanita untuk ke tempat-tempat sosial dan lain. Dan sekali lagi, kamu juga harus peran sebagai instruktur berkuda untukku. Aku mengerti Seng Yuan. Tingkat kesukaan Qingli pun naik menjadi 60%. Dia membayar asisten sebanyak ini. Jelas pekerjaan ini melibatkan lebih dari sekedar tugas biasa. 2 poin lagi dan aku akan bisa mendeteksi XP-nya. Aku sangat ingin tahu rahasia apa yang tersembunyi di balik wajah yang cantik dan juga badannya yang monol-monol itu. Bahkan dia terlihat sopan saat ini, batin sang MC. Benar, ada beberapa hal yang perlu kamu ingat bahwa tentu saja Seng Yuan. Silakan katakan saja. Langsung beralih ke mode kerja. Besok aku akan pergi ke Danau Qingzhou untuk mengambil alih sebuah rumah. Setelah itu, pantau dan lanjutkan pekerjaannya. Aku ingin rumah itu siap ditempati pada akhirnya Agustus dan awal September. Selain itu, mulai sekarang kamu akan menjadi narahubung untuk tim pribadiku. Jika ada apa-apa, aku akan langsung menghubungimu. Aku juga butuh kamu untuk membeli beberapa barang dalam beberapa hari ke depan sebagai hadiah untuk beberapa orang tua. Aku akan mengirimkan daftarnya nanti. Ada juga satu toko yang belum aku ambil alih. Aku akan menuliskan surat kuasa untukmu nantinya, dan kamu bisa mengurusnya untukku. Itu saja untuk saat ini. Aku akan memberitahumu jika teringat sesuatu lagi kepadamu. Semuanya sudah kucatat, Tuan Sen. Satu lagi, aku punya mobil yang terparkir di Grand Hyatt. Gunakan itu untuk sementara waktu untuk berpergian. Tiba-tiba aku merasa sangat bebas. Fu Yongzi menangani pekerjaanku dan Jia mengurus kehidupan pribadiku. Rasanya seperti otakku baru saja melepaskan setengah bebannya. Rasanya sangat menyenangkan, batin sang MC. Baiklah Tuan Sen, ini dia. Tiba-tiba ada WA. Seng Yuan, ayahku mengundangmu untuk makan malam nanti di restoran Nanjiang sebagai balasan budi. Jangan lupa untuk datang. Wow, nonalin WA gua. Aku ada urusan malam ini, jadi aku tidak bisa menemanimu berkeliling ke Star City. Pergilah ke Grand Hyatt dan mintalah mobilnya kepada manajer kamar tamu Lan Ping untuk mendiskusikannya. Baik, mengerti bos. Ya, berpindah tempat di restoran Nanjiang di sini. Kamu akhirnya mendapatkan beberapa hari libur untuk bersenang-senang. Jadi kenapa kamu terus terlihat sengsara sih? Apa hotel yang seharganya lebih dari 2.000 per malam itu tidak cukup nyaman? Atau duduk di mobil van bisnis membuat kakimu sakit? Kata ibunya Nona Lin di sini. Sepertinya bapaknya sedang gelisah. Kok Ci Samsu dia pun ngeluarin putungnya. Aku tidak akan mengerti masalah ini. Kamu benar, aku tidak mengerti.
Kamu satu-satunya yang mengerti. Saat menantumu datang, jangan duduk dengan wajah masam seperti itu. Kamu ngerokok Jisamsu dan menginap di hotel di pesanannya. Jadi buat apa kamu berlagak sombong kayak orang kaya kemarin sore? Anjir, tentu saja aku mengerti bahwa kamu berhutang budi saat menerima kebaikan orang lain. Tapi aku masih belum habis pikir dengan kedua putriku. Bagaimana aku bisa merasa tenang? Ada 4 orang di keluarga ini dan sekarang baik kedua putriku mampu pun istriku sendiri sudah memihak Seng Yuan si gila itu. Akulah yang merasa seperti orang asing. Batin bapak 2 anak ini. Seng Yuan terjebak macet. Mungkin dia akan sampai sekitar 10 menit lagi. Tidak bisakah Seng Yuan berangkat sedikit lebih awal? Kenapa dia selalu harus mepet terus sih? Dia itu kakak dirparmu loh. Dia bahkan tidak terlambat. Lagi pula makanannya juga belum sampai. Jadi kenapa kamu harus emosi? Oh begitu. Sudah cukup Bu, jangan memarahinya. Lain kali aku akan bilang kepada Seng Yuan untuk mencoba berangkat lebih awal. Jangan sampai kalian jangan katakan itu padanya. Kamu harus menjaga hubungan baik dengannya. Hal sepele seperti ini tidak usah dibesar-besarkan. Itu tidak layak untuk dibahas. Lagi pula dia itu sangat sibuk, banyak pekerjaan. Meski sekali dia sedikit terlambat, itu bukan masalah besar. Oke, berhenti menjajari putri kita hal-hal yang tidak masuk akal. Jika setiap percakapan antara pasangan harus bergantung pada uang dan status sosial, maka Xiao Xiao sebaiknya tidak perlu berpacaran dengannya sama sekali. Apa kau benar-benar rela putri kita menghabiskan sisa hidupnya dengan bersikap penurut dan berjalan di antara telur di depan seorang pria? Sayang, dengarkan aku. Aku tahu kamu peduli pada putri kita. Tapi jika seorang pria sudah cukup sukses dalam karirnya, tidak ada salahnya jika wanita sedikit mengalah. Kamu tidak bisa menghadapi semuanya berjalan sesuai keinginanmu itu. Wanjir, loh kamu malah mengguriku. Xiao Xiao, jangan dengarkan ayahmu yang buluk dan kolot itu. Apa yang dia katakan memang berhasil jika pria dan wanita berada di posisi yang setara. Tapi itu tidak berlaku untukmu dan Seng Yuan. Kamu lebih tahu situasinya daripada aku. Ada beberapa hal yang bisa kita kompromikan untuk saat ini. Seng Yuan anak yang baik. Dia tahu bagaimana cara memperlakukan orang tua seperti kita. Dan dia sudah mengatur semuanya dengan sempurna. Aku tidak bisa menemukan satupun kesalahannya saat ini. Benar juga, batin sang ayah. Tidak bisa menemukan satupun kesalahan. Lebih tepatnya, emas senilai 70.000 lebih itu membuatmu tidak bisa berpikir jernih. Aku bisa menyebutkan banyak sekali kekurangan Seng Yuan sekarang. Dia itu playboy cap kadal terbang, pandai merayu wanita, suka menindas kakakku, bahkan memaksaku untuk memanggilnya ayah. Bating Meng-Meng dalam hati, memangnya kamu harus memanggilku apa? Di sini Meng-Meng terlihat teringat saat enak-enak dengan Seng Yuan. Alah, pria mesum itu benar-benar kacau. Kenapa aku malah memikirkan hal-hal yang enggak menyebalkan sekali? Batin Meng-Meng di sini. Meng-Meng benar-benar bertingkah aneh saat ini. Supaya aku tidak curiga, aku harus menyelidikinya. Batin sang ayah. Paman bibi, maaf aku sedikit terlambat. Lalu lintas di kota, ya tahu sendiri buruk. Nanti aku akan menghukum diriku sendiri dengan 3 gelas minuman, kata Sang Yuan di sini. Tidak apa-apa nak, kamu mengerti. Lagi pula makanannya baru saja sampai. Ayo silakan duduk. Seng Yuan, kamu mau yang ini atau yang itu?
Yang mana saja boleh, aku serahkan pada Anda. Oke, kalau begitu kita pakai Baijisu saja. Oke, tak lama kemudian setelah beberapa ronde minum, aku pergi ke kamar kecil sebentar. Seng Yuan, ayo kita makan. Oh, Seng Yuan pun terkaget di sini. Gadis ini benar-benar berani melakukan sesuatu yang seluruh keluarga ada di sini. Memeng kasih kode kaki-kakian, anjir. Konselin, apakah kamu pergi melihat rumah hari ini? Iya, kami sudah memeriksa 2 kompleks perumahan dan masih ada satu lagi yang belum kami lihat. Kakakku ingin melihat yang ketiga sebelum memutuskan. Karena kamu tidak punya waktu untuk menemaninya, aku terpaksa mengambil cuti untuk pergi sebagai gantinya. Sialan si Seng Yuan ini mengabaikanku. Baiklah, kalau begitu akan ku meningkatkan tekanannya. Ditendang lagi oleh si Memeng, anjir. Sial, gadis nakal ini ngapain coba? Aku benar-benar tidak punya waktu. Terima kasih sudah membantunya, kata Seng Yuan di sini. Tetapi sang ayah sangat jeli. Sepertinya sudah mulai curiga. Kaki berbalas kaki ini membuat Seng Yuan gemetaran. Sialan, ini ada mertua di sini, anjir. Balas dendam ini benar-benar balas dendam. Terang-terangan aku tidak akan membiarkan wanita gila ini lolos malam ini. Tunggu saja, akan ku kerahkan rudalku untuk membinasakannya. Buatin Seng Yuan yang sepertinya kesal dengan Ling Meng.